Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh tim yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sesi ini. Dan saya perkenalkan nama saya Pendeta Eliza Magule. Pasti saudara tahu dari mana asalnya, yaitu dari si borong-borong, saudaraku dikasih tahu bukan? Dari Pulau Nias. Saya lahir di Pulau Nias, Niasnya lagi Nias Udik, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan saya melayani di salah satu GBI yang berada di Jakarta Pusat, saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya sudah berkeluarga, istri saya satu, saudaraku dikasih Tuhan. Kok ketawa? Hah? Loh iya, memang hanya satu, tidak boleh dua, saudaraku. Bahaya gitu. Ya, itu orang-orang yang terlalu nafsu banget yang begituan. Ya, saya mempunyai anak 2 dan puji Tuhan kami tinggal juga di Petamburan 4, saudaraku dikasih Tuhan, dekat di bawah. Jadi ketika saya dikasih mapnya sama saya, dalam hati saya, oh jauh banget kalau begini. Ya, nah itu aja. Saya diberikan tema adalah tipuan iblis yang mematikan. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan dengan sesama, ada 2 karakter daripada iblis ini. Orang Sumatera berkata, sibolis. Betul ya? Sibolis ya? Berarti saya tidak salah. Karakter yang pertama dari setan ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yaitu dia adalah bapa segala pendusta atau bapa pembohong. Itu karakter yang pertama. Dan karakter yang kedua adalah daripada setan ini, yaitu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu dia senang mengubah kebenaran menjadi dusta. Yang pertama tadi, dia adalah seorang bapa pembohong. Berarti apapun yang ada di dalam dirinya tidak pernah ada kebenaran, tidak pernah ada kejujuran, tidak pernah kita dapatkan sesuatu apapun yang benar di dalam dirinya. Tetapi yang kedua tadi, saudaraku, yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Karena dia mengubah kebenaran menjadi dusta. Banyaklah orang Kristen mengubah kebenaran menjadi dusta. Betul nggak? Salah saya khotbah. Kenapa saya katakan salah? Ini minggu yang terakhir. Biasa kalau minggu pertama, sukacita nyanyinya, sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu. Itu kalau minggu pertama. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ini apalagi minggu yang kelima. Lagunya minggu yang kelima pasti saudaraku dikasihi Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan kapan gajian suami, kapan gua dapat bonus. Kadang-kadang bisa terjadi begitu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi saya sangat percaya hari ini adalah kita tidak pernah akan tertipu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Makanya saya tulis dalam pendahuluan khotbah saya. Saya tulis dalam pendahuluan khotbah saya. Klik pendahuluan. Klik. Realitas musuh terbesar kita adalah iblis. Meskipun iblis sudah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus,
iblis terus mencari cara agar mempengaruhi hidup kita. Dia selalu mencari cara bagaimana caranya orang Kristen jatuh. Bagaimana caranya pelayan-pelayan Tuhan hancur. Bagaimana caranya pengerja gereja hancur. Bagaimana bisa anak-anak muda hancur. Dia mencari cara dengan 1000 caranya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya di dalam tema kita itu adalah tipuan iblis yang sangat mematikan. Dengan cara apapun, gak apa-apa kamu lakukan, gak apa-apa kamu lakukan ini, gak apa-apa gak ngasih perpuluhan di gereja juga, gak apa-apa. Kan banyak sekarang gitu kan. Benar gak? Gak apa-apa. Itu kan hanya berlaku sama orang Israel. Ya kan? Nah, orang Israel sampai hari ini kan gak ngasih perpuluhan juga. Loh, kita kan Israel apa? Kita Israel bukan? Israel rohani. Berarti kita harus lebih daripada mereka sebenarnya. Nah, makanya menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku dikasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaan. Klik. Apa saja tipuan iblis yang mematikan? 1. Meragukan kasih karunia Tuhan. Banyak orang meragukan kasih karunia Tuhan. Meragukan kasih karunia sini saudaraku, iblis selalu membisikkan kebohongan, selalu membisikkan hal-hal yang enak-enak bagi kita. Unda apa-apa, kamu kan dosamu tidak bakalan diampuni. Dosamu sebesar itu kok gak bakalan bisa diampuni oleh darah Yesus. Coba kamu sebagai begini bagaimana bisa diampuni? Mungkin selalu di dalam perjanjian lama hanya yang bisa mengampuni dosa itu adalah hanya darah anak domba Allah. Itulah tipuan iblis yang sangat mematikan. Ya, dia katakan, makanya coba saya katakan baca satu ayat saudaraku di dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sangat menyentuh hati saya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Oh, kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kasih karunia Allah, tetapi iblis dengan caranya meninabobokan orang percaya. Dengan cara apa? Bahwa dia berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Bahwa Tuhan tidak lagi mempercayakan sesuatu bagi kita. Bahwa Tuhan tidak memberkati kita. Bahwa Tuhan lagi tidak memberikan kedamaian dalam rumah tangga kita. Bahwa Tuhan lagi tidak akan menyembuhkan kita. Tidak apa-apa kamu pergi kepada paranormal. Tidak apa-apa kamu kepada dukun. Mungkin kalau lagi miskin kamu udah tahu kamu udah lama melayani pekerjaan Tuhan. Udah lama ikut Tuhan. Udah lama pergi ke gereja dari kakekmu sampai ke nenek kepada kamu. Coba hidupmu pas-pasan. Kenapa kamu begitu terus? Lebih kamu pergi kemana? Kemana? Ke kuburan, cari kekayaan, berikan sesajen di sana. Ya, lebih kamu pergi ke tempat-tempat yang pintar ini. Oh, ini nanti kalau kamu di sana, aduh manjur banget. Nanti kalau kamu pulang di sana, engkau langsung akan kaya raya. Saya mau katakan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, itu adalah cara tipuan iblis yang mematikan. Kenapa? Karena kita meragukan kasih karunia Allah. Amin. Masih ragu kasih karunia Tuhan? Masih ragu? Enggak ya? Kenapa? Karena kita sudah mengerti. Karena kita sudah paham bahwa hanya iblis yang meragukan kasih karunia Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa saja tipuan iblis yang mematikan? Penundaan untuk bertobat. Iblis selalu menggoda orang percaya. Iblis selalu menggoda anak-anak muda. Iblis selalu menggoda keluarga muda. Dia berkata, gak apa-apa.
Gak usah bertobat hari ini. Masih ada kesempatan besok. Betul kan? Gak apa-apa gak usah bertobat hari Minggu ini. Nanti minggu depan bertobat lagi. Gak apa-apa bertobat bulan ini. Nanti bulan depan masih ada waktu lagi. Gak apa-apa bertobat. Gak usah bertobat tahun ini. Nanti tahun depan masih ada kesempatan lagi. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu. Dari bulan ke bulan. Dari tahun ke tahun. Dia selalu menunda pertobatannya. Dan saya percaya banyak juga di antara orang Kristen dalam hal ini. Banyak juga di antara juga pelayan-pelayan Tuhan. Dia melayani pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi saya mau katakan dia tidak pernah mengalami pertobatannya sejati. Saya mau katakan dia sedang digoda oleh setan. Dia kenapa? Hanya formalitas dia melayani. Dia berkata saya sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya sibuk menjadi orang Kristen. Saya terlibat dalam pelayanan apapun. Tetapi dia tidak pernah mengalami pertobatan. Sehingga dia tunda terus, saudaraku dikasihi Tuhan. Tiba saatnya dipanggil oleh Tuhan. Baru dia bilang, Pak Pendeta, maaf. Kemarin saya banyak berbohong dalam gereja. Ketika saya datang pelayanan. Ketika saya ikut ibadah di gereja. Tapi saya tidak bertobat sungguh-sungguh. Saya tunda selama ini. Suku perintahnya berkata, terlambat sudah. Kau datang padaku. Tetapi pendeta memang baik. Tidak apa-apa, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Percaya bahwa Tuhan menyucikanmu. Kita harus hati-hati. Orang Kristen sedang dihancurkan oleh setan. Kenapa? Karena sering menunda pertobatan. Mungkin engkau seorang pemakai narkoba. Mungkin kau berkata, enggak apa-apa, gua pakai terus. Mungkin kau seorang tukang cerai. Mungkin kau seorang saudaraku tukang selingkuh. Mungkin kau sedang terikat perjalanan. Udah besok lagi saya bertobat. Saya mau katakan itu adalah tipuan iblis yang mematikan dan menghancurkan. Gak ada yang amin ya. Harusnya dia amin. Udah Tuhan berarti saya gak mau lagi begitu. Itu tipuannya. Tipuannya banyak sekali. Udah gak usah nyumbang di gereja. Ngapain berkat di gereja. Kadang-kadang kita begitu ya. Belum ngasih gereja bacotnya udah banyak. Benar gak? Enggak di sini gak ada. Gak ada. Di gereja yang lain. Gak ada di sini. Banyak juga yang beribadah secara online hari ini. Ya. Gak ada. Belum ngasih di gereja. Udah sombongnya. Setan aja malu ngelihat dia. Ya, setan dong nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong setan. Kalau dia ngasih seruan nggak ada. Makanya ada sesuatu diskusi antara setan dengan setan. Diskusi mereka apa? Setan yang satu datang. Dia berkata begini, aduh saya berhenti jadi setan. Loh temannya kenapa? Iya, kita kan setan, kita kan tidak pernah berbohong. Kita kan setan kan tidak pernah mencuri. Ya kan? Betul atau tidak? Kita kan setan kan nggak pernah apa? Nggak enak kalau saya ngomong ini. Saya ngomong aja ya. Benar ini, setuju? Kita kan setan nggak pernah selingkuh. Tapi setiap manusia selingkuh, mereka tuduh kita. Kita kan setan nggak pernah korupsi. Tetapi setiap orang korupsi, si kita yang disalahin. Loh, kagetlah temannya. Ih, benar juga ya. Ya udah, kalau begitu kita ambil keputusan. Kalau perlu kita adakan sidang bersama gitu kan. Biar agak keren. Kita batalkan, kita mau tidak mau jadi setan lagi. Kenapa? Justru manusia yang banyak setannya daripada kita katanya. Kadang-kadang bisa terjadi itu. Kita harus belajar sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kita salahkan setan. Kadang-kadang kita salahkan iblis dan seluruh antek-anteknya. Tetapi kitanya justru, yaitu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu selalu yang menunda pertobatan. Orang Kristen jangan pernah nunda pertobatan. Ini kesempatan bagi kita untuk tetap hidup dalam pertobatan. Saya akan baca satu ayat. Klik.
Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada nggak yang tahu apa yang terjadi besok dalam hidupnya? Ada nggak yang tahu? Enggak. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti apa? Sama apa? Uap itu sebentar kelihatan, sebentar tidak. Seperti begitu kehidupan manusia. Makanya jangan tunda untuk bertobat hari ini. Amin. Ya, yang sebentar saja kehilatan lalunya lenyap. Waduh, tidak ada yang tahu hidupnya. Karena ada pengalaman saudaraku dikasihi Tuhan. Seorang anak muda, kita baru selesai ngobrol sama dia. Tahu-tahu di tengah perjalanan, dia naik Gojek turun dari stasiun, salah satu stasiun di Jakarta. Tahu-tahu saudaraku ditabrak. Padahal baru selesai ngobrol sama saya tuh. Dia mau pergi ke kantor. Saya telepon lagi nggak keangkat teleponnya. Saya telepon berulang-ulang. Ternyata sudah pingsan saudaraku dikasih itu. Pada saya ngomong sebelum saya tutup, Tuhan Yesus memberkati. Kan biasa kalau pendeta yang ngomong begitu kan. Ya. Tahu-tahu udah ketabrak, dia naik Gojek. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi hidup. Makanya jangan pernah nunda untuk bertobat. Supaya setan tidak menghancurkan kehidupan kita. Yang ketiga. Klik. Apa saja tipuan iblis yang mematikan. Merasa aman dalam dosa. Nah ini yang ngeri-ngeri sedap saudaraku. Dia merasa aman. Ya. Merasa aman. Jadi dalam hal ini dia merasa aman. Jadi dia berkata di dalam hatinya. Bahwa hidup dalam dosa itu adalah tidak ada akibatnya. Hidup di dalam dosa itu enggak berpengaruh nanti kepada keturunan saya. Hidup dalam dosa itu juga dia berkata dalam hati, enggak menghambat berkat Allah kepada saya. Hidup dalam dosa itu juga enggak apa-apa bahwa nanti hubungan saya dengan Tuhan, dia menganggap hubungannya dengan Tuhan sudah oke saja. Ya, itu dia. Sebenarnya itulah kehidupan yang dipermainkan oleh setan untuk mematikan orang percaya. Untuk menghancurkan orang percaya. Kenapa? Dia berkata, udah aman. Enggak apa-apa kau lakukan semuanya. Makanya kan banyak anak-anak muda sekarang ke saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Puji Tuhan katanya. Ya. Puji Tuhan. Saya ini kan bebas bergaul. Puji Tuhan saya tidak hamil. Bangga-banggakan gitu. Pakai puji Tuhan segala udah hidup dalam dosa. Itulah cara setan mematikan. Oh puji Tuhan dia ngomong. Udah saya mendapatkan sesuatu. Udah puji Tuhan. Jangan merasa aman kalau hidup di dalam dosa. Ya. Kalau dia sudah dipenuhi oleh roh. Kalau dia sudah dibaptis oleh roh, kalau dia mengalami pendekat dengan Tuhan, saya percaya dia berbuat dosa sekecil apapun juga, dia merasakan ada hal yang kosong di dalam dirinya. Tetapi orang yang belum mengalami itu, dia merasakan, aduh, puji Tuhan. Aduh, haleluya segala macam. Haleluya gede-gede. Dia pakai haleluya yang Pantekostal lama. Haleluya. Tetapi hari ini, mari kita belajar bersama. Saya sebagai hamba Tuhan, jangan merasa aman kalau berbuat dosa. Amin. Jangan merasa aman. Ambil keputusan. Makanya saya tulis satu ayat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun dosa itu, ada upahnya adalah kematian. Tahu nggak namanya maut? Yaitu mati di dalam kekekalan. Mati di dalam kekekalan. Itulah orang yang hidup di dalam dosa, yang tidak menyadari, yang sudah didendam-bobokan, yang sudah, kata orang Sumatera, diele-ele sama setan. Ya.
Nggak apa-apa kamu doa di kuburan, nenek moyangmu nggak apa-apa kok. Nanti ngomong minta berkat sama dia. Nggak apa-apa kok, lakukan terus, dielit terus sama setan. Pak, Bu, segera datang kepada Tuhan dan segera bertobat. Dan kau berkata, saya tidak mau berhubungan lagi dengan setan. Nah, bagaimana caranya? Nah ini saya akan pertanyaan menyelesaikan supaya kita jangan tertipu dengan setan. Bagaimana cara agar kita dapat melawan tipuan iblis yang mematikan? Satu, selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudaraku, harus berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan setan. Firman Tuhan itu senjata yang bisa menerobos dan mempermalukan musuh-musuh kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah seperti pedang. Ya, pedang itu kalau ada di dalam diri kita, apapun yang ada di depan kita, tidak pernah kita akan takut. Kenapa? Firman itu sudah melekat dalam kehidupan kita. Firman itu juga seperti pelita. Dia menerangi jalan kita. Saya mau ke kanan, ada firman Tuhan menerangi jalan saya. Saya mau ke kiri, ada firman Tuhan yang menerangi jalan saya. Saya ke depan, ada parit yang yang bisa membawa saya celaka. Saya mau ke belakang, ada juga yang ingin mencelakakan saya. Tetapi karena ada firman itu di dalam hati saya, apa yang akan terjadi? Saya tidak akan pernah celaka. Saya tidak pernah akan jatuh. Saya tidak pernah akan tergeletak. Kenapa? Ada firman Tuhan di dalam hati saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau ada firman itu, saudaraku, kita tidak pernah akan jatuh. Kalau dia seorang karyawan, kalau ada firman Tuhan dalam hidupnya, dia tidak pernah akan korupsi. Amin. Aminnya agak kurang. Sekali lagi. Kalau ada karyawan di sini, karena ada firman Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah korupsi. Nah, berikan tepuk tangan dong. Kenapa dia tidak mau korupsi? Karena ada firman Tuhan. Walaupun hidup sederhana, walaupun hanya tidur beralaskan koran, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Benar enggak? Walaupun hanya jalan kaki ke gereja, enggak apa-apa. Tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Daripada datang ke gereja, bawa handphone yang apa? Bermerek, pakai sepatu yang bermerek, pakai apa lagi? Jas yang bagus-bagus. Tetapi hasil korupsi, setan berkata, ih malu. Dia bawa ke gereja hasil korupsi. Dia naik mobil hasil korupsi ke gereja. Ngasih persembahan hasil korupsi ke gereja. Itu salah satu cara kita untuk lepas daripada, yaitu tipuan iblis yang mematikan. Yaitu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Dan ketika juga Yesus dicobai oleh setan, hanya firman Tuhan itu dipakai oleh Yesus. Nyala iblis di hadapanku. Setan pergi enggak? Hah? Setan pergi enggak? Pergi. Saya dari kelas 6 SMP belajar namanya okultisme. Dari kelas 6 SD. Ya, ya, benar. Dan saya mau katakan setan tidak pernah memberikan kedamaian dalam hidup kita. Dan saya mau katakan, hari ini saya mau katakan, setan tidak pernah meminta gratis. Ya, itu dia. Dari kelas 6 SD, biasalah kami orang Nias gitu kan. Kalau orang Nias itu kalau waktu ya zaman saya nggak dianggap lagi orang Nias kalau tidak pergi ke perdukunan. Nggak ada kebal-kebal saudaraku, dia mau di apa, mau dipotong segala macam. Kalau nggak ada itu bukan lagi orang Nias zaman kami.
Tetapi kita dijamah oleh Tuhan. Saya dilayani pelepasan. Yang melayani saya pelepasan adalah suaminya Tiur. Ya. Berapa bulan saya dilayani pelepasan, habis 1 tahun. Karena banyak ilmu yang ada di dalam. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Makanya kalau sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya mau dicaci maki nggak apa-apa. Yesusku yang dicaci maki kok. Kenapa? Karena saya sudah berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Bagaimana cara agar kita dapat melawan tipuan iblis yang mematikan? Selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kita akan baca satu ayat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini bukan hanya 1 jam. Bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan. Berarti berjaga-jaga di sini adalah 24 jam. Berarti kalau berjaga-jaga tidak ada namanya kelengahan di dalam hidup kita. Itulah salah satu cara untuk bisa kita melawan bahkan dari ikatan, bahkan dari tipuan iblis yang mematikan. Kita harus berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, saya percaya tidak pernah akan jatuh. Orang yang berjaga-jaga, saya percaya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Saya akan berikan contoh yang sangat dekat. Ketika seorang bapak, setiap hari dia jalan kaki paling sedikit 10.000 langkah sehari. 1,5 jam. Setiap hari. Setiap hari. Dan karena dia berjaga-jaga setiap hari, apa yang terjadi? Serangan jantung pun tidak akan mempan sama dia. Benar gak? Gula darah pun tidak mempan sama dia. Kalau apalagi kolesterol yang jahat tidak akan mempan sama dia. Kenapa? Karena dia rutin berjaga-jaga. Nah, sebenarnya orang Kristen harusnya begitu. Dia terus berjaga-jaga. Bukan kalau gak masalah baru datang kepada Tuhan. Dengan nyanyi, kemurahanmu. Tuhan berkata, apa? Kamu lagi susah aja baru berjaga-jaga datang sama aku. Alah, coba kalau lagi kamu diberkati, gak pernah datang lagi ke gereja. Ngomong sama pendetanya, pengerja yang berada di GBI Petamburan. Goodbye dulu Pak Pendeta, kenapa? Udah saya lagi sibuk, bisnisku lagi diberkati oleh Tuhan. Saya buka cabang dari sana sini. Orang yang 1.000 aja perusahaan, dia gak berkata sibuk loh. Benar gak? Ratusan perusahaan ini gak pernah berkata, gua sibuk gak bisa datang ke gereja. Kita baru buka 2 aja cabang. Nggak mau datang lagi ke gereja. Coba nggak ada kerjaan dulu kemarin. Pak Pendeta tolong dong. Pak Pendeta. Gak yang lagi begitu. Pak Pendeta tolong. Kami di rumah. Ketika sudah beli mobil. Udah beli motor. Pak Pendeta maaf ya nggak bisa datang nanti perjamuan ya minggu depan. Kenapa? Aduh Pak Pendeta lagi laris-larisnya usaha kami. Minggu kedua lagi tanggal 13. Pak Pendeta maaf ya. Aduh ya nggak apa-apa. Pak Pendeta kan baik pendeta kan. Benar kan? Pendeta itu baiknya ajubile saudaraku dikasih. Ajubile pendeta itu. Tetapi apa yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan? Itulah tipuan iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau berjaga-jaga. Kalau dia berjaga-jaga sebenarnya dia berkata, apapun yang terjadi, dia tetap mencari Tuhan. Saya akan berikan kesaksian sedikit. Ada sepupu saya, mereka jualan hari Minggu 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu. Mereka berusaha, mereka hitung pendapatan contohnya seminggu. Tahu nggak dia berhenti namanya, berhenti jualan hari Minggu. Apa yang terjadi? Lebih besar dia dapatkan dari Senin sampai Jumat daripada dari Senin sampai hari Minggu. Lebih besar pendapatan dari Senin sampai Jumat, Sabtu. Daripada dia berjualan hari Minggu. Kenapa? Allah aja berhenti. Benar gak? Benar gak? Yang memiliki segala isu dunia aja berhenti bekerja. Gak ada yang amin, Tuhan Yesus. Gak pernah baca ini dalam Kejadian ini. Allah aja berhenti. Betul, Allah aja berhenti. Karena dia melihat itu baik semuanya. Kita baru cetak aja semuanya ajubile.
Benar, itu kan tipuan iblis juga bagi kita. Apakah itu berjaga-jaga? Bukan. Begitu ekstrim banget. Nggak boleh bekerja, bukan nggak boleh bekerja, tetapi utamakan Tuhan, bos. Cari Tuhan dulu, layani dulu. Dan saya sangat percaya, kalau kita berjaga-jaga, apapun mau ada serangan dari manapun, tidak pernah akan kena kepada kita. Karena kita berjaga-jaga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita dapat melawan tipuan iblis yang mematikan? Selalu mengikuti arahan dan bimbingan Roh Kudus. Katakan bersama dengan saya, mengikuti arahan dan bimbingan Roh Kudus. Kalau kita ikuti arahan dan bimbingan Roh Kudus, saya percaya kita tidak akan tertipu. Saya percaya kita tidak akan celaka. Saya percaya kita tidak akan hancur. Saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan. Saya percaya juga kita tidak pernah akan jatuh miskin. Amin. Saya belajar sebagai pendeta. Mungkin bukan karena saya pendeta. Saya belum pendeta tahun 1089. Saya belum pendeta. Dan dari 89 sampai hari ini, saya belajar taat ikuti arahan Roh Kudus. Saya mengembalikan persepuluhan saya di gereja. Dan saya tidak pernah minta-minta. Mungkin saudara berkata, ada pesanan enggak khotbah Bapak Pendeta Elin? Tidak ada. Kadang-kadang jemaat begitu udah mulai cerita kan. Apalagi kalau mau perpuluhan kan. Benar gak? Oh ada pesanan tadi? Tidak. Tidak ada. Benar. Dari 89, 35 tahun yang lalu. Saya belajar taat. Saya belajar ikut. Walaupun banyak ajaran akhir-akhir ini. Jangan berikan perpuluhan itu segala macam. Apa itu segala macam. Emangnya gua rugi kalau saya berikan sama Tuhan. Saya taat aja. Saya lakukan firman Tuhan. Saya ikuti aja arahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata kepada saya. Terus memberikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Saya memberikannya bukan untuk manusia. Saya memberikannya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nggak ada yang amin. Mungkin udah mana? Ini pendeta datang ibu gua. Gua nggak pernah ngasih perpuluhan di gereja lagi. Iya kan? Kadang-kadang kita terlalu banyak alasan. Nggak perlu kita bantah apa yang Roh Kudus katakan. Kenapa di dalam Alkitab di gereja mula-mula ada yang mati? Ketika mereka menjual harta kekayaan mereka. Kenapa mereka mati? Kenapa mereka mati? Kenapa? Apa bu? Tidak jujur. Tidak jujur. Pada Roh Kudus berkata kepada dia, tidak apa-apa. Sembunyikan sedikit. Kakak, emangnya enak itu kakak. Tidak enak itu. Itulah cara kita. Melawan tipuan iblis yang mematikan. Yaitu ikuti bimbingan Roh Kudus. Anak-anak muda. Kalau berpacaran yang benar ikuti bimbingan Roh Kudus. Jangan mojok-mojok. Pacaran yang benar itu agak anak muda. Mana anak-anak muda di sini? Hah? Nenek-nenek semua yang hadir? Ada? Coba. Ada nggak anak muda berani pacaran di ruang tamu? Jam 7 bapaknya batuk. Jam 9. Jam 9, jam 10. Dengan pedang. Ada nggak anak-anak muda berani yang begitu? Ada nggak anak muda berani pacaran di gereja? Sebelum pacaran berdoa dulu. Zaman sekarang udah yang diduluai nafsunya. Makanya nanti dapat gelar MBA. Mama aku bunting. Hati-hati. Itu kan tipuan iblis. Tapi kalau ada Roh Kudus berkata kepada kita. Sayang, kita berpacaran di gereja. Bukan seperti setan berpacaran. Orang tua nggak ada yang amenin ya. Supaya anaknya jangan begitu ya. Coba kalau orang tua ini puji Tuhan. Pak Pendeta datang hari ini yang mengingatkan anak saya. Kenapa anak gue nggak bisa diingatin. Pulangnya kalau malam minggu jam 1 pagi disuruh ke gereja besok. Hari ini. Lawan tipuan iblis itu. Dengan apa? Mengikuti bimbingan dan arahan dari Roh Kudus.
keluargamu kalau ikuti arahan dari Roh Kudus, saya percaya sukacita, aman dan tentram dan diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena ikuti arahan Roh Kudus, ikuti bimbingan daripada Roh Kudus, ikuti tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga pelayananmu semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengerjakan itu semuanya. Saya akan tutup khotbah saya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya akan tutup, saya undang pemain musik ke depan. Klik kesimpulan. Ada nih ayatnya. Ya, ini aja dah. Dengan berpegang teguh pada firman Tuhan, berdoa, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa melawan setiap tipuan iblis yang mematikan. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.